Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Munafikun adalah surah ke-63 dalam susunan Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat dan tergolong sebagai surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Nama Al-Munafikun sendiri diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama surah ini, yang secara harfiah berarti orang-orang munafik. Surah ini secara khusus membongkar gerak-gerik, sifat buruk, serta psikologi kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Saljuk, yang pada masa itu selalu berusaha melemahkan kekuatan kaum muslimin dari dalam dengan berpura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal hati mereka ingkar. Isi pokok dari surah Al-Munafikun berfokus pada pengungkapan watak asli orang-orang munafik yang gemar bersumpah palsu untuk melindungi diri, memiliki penampilan fisik atau tutur kata yang memukau namun mental mereka rapuh seperti kayu tersandar, serta sifat sombong mereka yang enggan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW. Selain itu, surah ini juga memuat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar harta benda dan anak kaum beriman tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta anjuran untuk segera berinfak di jalannya sebelum kematian datang menjemput dan manusia memohon penundaan yang sia-sia. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Munafikun meliputi aspek akidah, akhlak, dan sosial kemasyarakatan. Dari segi akidah, surah ini menegaskan kemunafikan sebagai penyakit hati yang sangat berbahaya karena memisahkan antara pengakuan lisan dan keyakinan hati yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek akhlak dalam surah ini menyoroti celaan terhadap sifat-sifat tercela, seperti kedustaan, kekikiran, sifat pengecut di medan juang, dan kesombongan yang menutup pintu hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kaum mukminin agar tidak meniru perangai buruk tersebut yang hanya akan mendatangkan kerugian besar di dunia maupun di akhirat. Dari aspek sosial kemasyarakatan, surah ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman disintegrasi yang ditimbulkan oleh kelompok internal yang berkhianat. Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk mengenali gerak-gerik mereka secara bijaksana demi menjaga kekokohan ukhuwah dan persatuan umat Islam di Madinah. Pelajaran penutup yang sangat mendalam dari surah ini adalah seruan agar setiap manusia senantiasa memanfaatkan sisa umurnya untuk berbuat kebajikan sebelum datangnya ajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak akan ada satupun jiwa yang dapat ditunda ajalnya apabila waktunya telah tiba, dan keselamatan sejati hanya akan diperoleh oleh hamba-hamba yang senantiasa patuh serta berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman mendalam mengenai surah Al-Munafikun ini juga memberikan teladan agung tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang munafik dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan ketegasan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gerak-gerik mereka seringkali menyakiti hati dan menguji mental kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan risalah dakwah tanpa goyah, bersandar penuh hanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mengetahui segala rahasia di dalam dada manusia. Di dalam surah ini pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah bagaimana orang-orang munafik pernah bersekongkol untuk memboikot kaum miskin yang membersamai Nabi Muhammad SAW dengan harapan agar mereka meninggalkan barisan Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya mereka dengan menegaskan bahwa kekayaan dan kemuliaan yang sejati mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya dan orang-orang beriman, meskipun kaum munafik tersebut tidak memahaminya karena tertutup tirai kecongkakan mereka sendiri. Sebagai penutup rangkaian pengajaran surah Al-Munafikun, ayat-ayat terakhirnya bertindak sebagai alarm spiritual yang sangat kuat agar setiap mukmin senantiasa mawas diri terhadap orientasi duniawi yang melalaikan. Kematian adalah keniscayaan yang pasti datang tanpa memandang status sosial, sehingga penyesalan di ujung usia ketika seseorang meminta waktu untuk bersedekah tidak akan pernah diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan amal soleh di masa hidup sebagai satu-satunya investasi abadi yang menyelamatkan. Uraian yang telah dipaparkan di atas tentulah tidak seluas dan sedalam makna yang sebenarnya, melainkan hanyalah secuil sekelumit hikmah dari samudra luas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam kitabnya yang suci. Laksana setetes air di lautan yang maha suas, apa yang dibahas hanyalah permata kecil yang semoga mampu memantik cahaya di dalam hati, sementara keluasan mutiara yang hakiki tetap berada dalam kekuasaan serta keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan singkat ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.